Halo, berjumpa lagi dengan channel Beranda Tutor, channel pembelajaran bersama dan berkumpulnya para YouTuber sejati. Kali ini saya ingin mengambilkan tema kembali tentang masih salahnya berpikir seorang YouTuber pemula. Sudah sering saya mengatakan bahwa YouTuber pemula itu harus rajin upload video dan rajin berkunjung ke sesama pemula. Karena pemula itulah yang masih membutuhkan subscriber dan membutuhkan jam tayang kalau yang belum monet. Tetapi kalau yang sudah monet ini kan perilakunya juga beda. Jadi channel-channel yang belum monet dan yang sudah monet ini cara memperlakukan channelnya juga berbeda-beda. Ketika channel sudah dimonetisasi, maka mereka akan fokus di temanya masing-masing sesuai dengan konten yang diambil. Tetapi ketika menjadi sebelum monetisasi, apapun itu dikunjungi, karena kalian kan masih butuh subscriber dan jam tayang. Nah, makanya itulah pemula itu jangan pilih-pilih berkunjung. Kalau pilih-pilih ya kalian akan kesulitan mencari subscriber dan 4000 jam tayangnya. Ketika saya dulu melakukan awal mula itu kan juga semacam itu. Kalau kita hanya mau nontonnya hanya satu tema, tidak mau menonton channel yang lain, maka akan sulit berkembang. Nah, ini yang dilakukan. Memang tutorial besar itu sering mengatakan saling kunjung tidak boleh merusak channel, saling subscribe tidak boleh merusak channel. Itu kan mereka. Lah mereka kan tidak tahu caranya. Lah kalau kita kan tahu caranya, bagaimana tidak kena spam dan bagaimana sumber traffic itu bisa diakali. Lah mereka tidak tahu trik itu, ya mereka mengatakan saling kunjung haram, saling subscribe haram, mereka tidak tahu. Kalau kita tahu itu aman-aman saja. Buktinya channel saya kan aman saja, sumber traffic juga bagus, penghasilan juga makin lama makin meningkat. Ini artinya apa? Artinya kan juga diterima menjadi YouTube Program Partner. Jadi asumsi pernyataan yang tutorial besar mengatakan saling kunjung haram, saling subscribe itu mereka tidak tahu. Ya kalau kita kan tahu. Nah makanya dari itu kalian tuh harus cara berpikirnya yang benar. Jangan kok terombang-ambing ketika dengarkan tutorial di sana. Wah sana nanti kalau kecewa dengarkan tutorial sono lagi. Jadi pikirannya malah terombang-ambing kemana-mana. Bangun channel tidak mantap, malah makin kacau, bubar channelnya. Karena mendengarkan tutorial si A salah, si B salah, si C salah, akhirnya tidak punya pendirian dalam membangun channel. Jadi seperti Beranda Tutor ini kan bagaimana awal nge-YouTube. Pemula itu nggak usah mulu-mulu terus pikirannya. Pemula itu modal HP apa saja juga bisa bikin konten. Nggak perlu punya studio yang mantap, lighting yang mantap, kamera DSLR jutaan, nggak semacam itu. Penyampaian harus bahasanya intelektual, bahasanya harus tata bahasa yang benar, bahkan batuk aja nggak boleh, ngerokok juga nggak boleh. Ini kan tutorial yang kalian ikuti. Jadi kalian bagaimana bisa berkembang kalau kalian pemula itu suruh ahli dulu. Kan sudah sering saya katakan. Jadi YouTuber pemula itu tidak perlu ahli, tidak perlu biodatanya Anda itu anak presiden kayak anak jenderal, kayak orang kaya banyak duit. YouTube itu tidak butuh itu. YouTube itu tidak butuh kalian itu siapa, tapi yang dibutuhkan konten Anda itu yang penting tidak melanggar walaupun pemula yang tidak ahli. Nah kalian kan boleh melihat channel-channel besar di beranda-beranda YouTube. Orang sukses di YouTube itu siapa mereka? Coba kalian tonton. Terkadang mereka kreator kampungan, kreator di kampung maksudnya. Itu mereka sukses, kreator di ujung pelosok desa sukses. Channelnya Sibun Channel itu bengkel itu awalnya juga kampung, tapi sukses juga. Nah ini apa? Apakah dianggap kontennya tidak baik? Nah ini yang perlu jadi pemula yang perlu lakukan. Jadi jangan mengikuti tutorial yang merugikan Anda sendiri. Pemula harus punya modal banyak, kalau perlu ikut berbayar. Lah ngapain bangun channel kok bayar dulu, wong belum dapat gajian kok bayar, buang duit untuk apa?
belajar dari Branda Tutor gratis, trik dibagikan dan tipsnya dibagikan. Kalian malah pilih-pilih berbayar. Setelah bayar puluhan juta, channel Anda tidak maju, bikin konten bingung. Lah ini masalahnya, sudah duit keluar banyak, modal banyak, kamera bagus, bikin studio, channelnya nggak ada yang nonton, videonya bagus nggak yang nonton. Video yang bagus itu video yang memang kalian itu bisa mengoriginalkan bagaimana branding kalian. Itulah yang video bagus itu bukan editing yang mantap, bukan. Subscriber Branda Tutor ini bagus-bagus videonya, editing, tapi yang nonton ya nggak ada. 2 jam yang nonton cuma 4 orang, ini untuk apa, kan nggak ada gunanya. Ya mending yang ori biasa-biasa, tapi yang nonton 2 jam sudah ribuan, sudah hampir 10.000, ini kan lumayan toh. Jadi ini yang perlu dipikirkan oleh pemula. Pemula belajar jangan yang salah. Belajar itu memang boleh di mana saja, tetapi yang membuat channel kalian itu bisa berkembang itulah yang perlu diikuti. Lah mengikuti channel-channel yang sudah kaya raya, ya mereka kan sudah punya duit, beli kamera bagus, beli bikin studio, kan mereka sudah punya gajian. Lalu pemula gajian dari mana? Nah makanya itulah jangan, wah saya nggak punya HP bagus bang, nggak punya studio bang, lah ngapain? HP yang saat ini Anda pegang, ya buatlah konten. Lah saya ini bikin konten pakai HP sembarangan, terkadang ya saya edit, kadang enggak. Macam ini aja. Yang penting apa? Video kalian itu jelas sesuai tema yang Anda bawakan. Kalau kalian tuh orang pinter ya maka pinterkanlah pemula. Kalau kalian itu orang bodoh ya kebodohan itu kan bisa dimanfaatkan dalam konten. Jadi untuk apa? Jadi YouTuber itu tidak perlu cerdas, juga tidak perlu ahli. Kebodohan itu terkadang malah membuat unik dalam video Anda dan banyak penonton, itu kan yang dimanfaatkan. Beda dengan dunia nyata. Kalau orang bodoh itu kemungkinan tidak begitu banyak teman atau apa begitu, tapi kalau dunia konten kalian justru malah banyak penonton karena Anda unik dan lucu atau menyebalkan, itu malah terkadang banyak ramai penontonnya. Nah inilah dunia konten. Jadi dunia nyata dan dunia konten ini agak berbeda, mirip tapi tidak sama. Nah inilah kita manfaatkan untuk strategi konten YouTuber pemula khususnya. Karena pemula ini masih mendengarkan tutorial yang meragukan, tutorial-tutorial yang tidak berkembang. Kalian akan ditipu dengan penjual jam tayang, subscriber, membuka jasa akun yang dibanet, itu bohong besar itu. Hoax dan tidak berguna. Mereka tuh hanya mencari duit dengan cara menipu. Setelah kalian mentransfer duit, channel kalian tidak diurus dan bubar channel kalian. Ini yang menjatuhkan para kreator YouTuber pemula yang banyak mundur dan tidak mau berkarya lagi dan menjadi putus asa. Bayangkan kalau orang sudah putus asa itu apa yang dilakukan. Mereka yang mabuk, minum segala macam, bahkan merampok, membegal dan sebagainya. Karena banyak karya-karya yang gagal, karena belajarnya yang salah. Makanya belajar itu jangan memandang wah kreatornya sudah besar, channelnya sudah maju, jangan. Tetapi apa yang dimaksud penyampaian tutorial tersebut itu apakah bisa diikuti atau tidak, itu loh teman. Kalau channelnya maju itu otomatis akan maju sendiri, karena membangun channel itu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, tidak sehari 2 minggu 3 minggu, tapi bertahun-tahun. Itulah yang kalian ikuti. Kalau kalian salah mengikuti, maka ya bubar channel. Bukan hanya channelnya, orangnya juga ikut bubar. Oke, itu saja. Nanti saya akan video berikutnya dengan tema yang lain. Semoga sukses selalu. Salam sukses YouTuber pemula.